Firman Tuhan hari ini telah diambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 14. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 14. Menurut akan membacakannya buat kita. Sebab itu, jadilah penerus-penerus Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi, percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus Adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam. Kita adalah misionaris. Kita 우리는 선교사입니다. Amin. Judul khotbah hari ini adalah kehidupan yang menjadi penurut-penurut Allah. Bacaan hari ini diambil dari Efesus 5 ayat 1 sampai dengan 14. Sebagai pengantar, belakangan ini semua warga Korsel berduka atas kematian ratusan anak muda walaupun masa berkabung nasional karena tragedi Halloween di Itaewon berakhir secara resmi. Kebanyakan korban meninggal dan luka-luka adalah pemuda-pemudi yang berusia 10-an dan 20-an. Dalam tragedi mencegam itu, kita tidak dapat menyangka hati dan penderitaan orang tuanya dan kenalannya yang bersama mereka. Pihak pemerintah sudah memperkirakan bahwa banyak orang berkerumun di Itaewon untuk merayakan pesta Halloween, tetapi tidak merencanakan tindakan pencegahan apapun. Ada sebuah peribahasa seperti ini, sehabis kelahi teringat silat. Artinya tidak ada gunanya berusaha untuk membetulkan setelah peristiwa telah terjadi. Melalui bencana ini, kita harus dapat melihat bahwa budaya anti-Injil dapat mengakibatkan masalah yang tragedi. Halloween merupakan budaya yang sudah menyebar dari Amerika Serikat. Pada setiap bulan Oktober, muncul berbagai macam keterampilan berdagang berkait dengan Halloween di mana-mana seperti mall, taman hiburan, dan lain-lain. Bahkan sekolah kanak-kanak mengumumkan kepada orang tuanya bahwa pesta Halloween akan diadakan pada tanggal 31 Oktober. Pada waktu itu, anak-anak masuk ke TK sambil memakai pakaian Halloween seperti hantu dan iblis. Halloween berasal dari pesta suku Celtic Irlandia kuno. Mereka memperingati hari terakhir dari setahun, yaitu tanggal 31 Oktober. Pada hari itu mereka menyembahkan dewa kematian untuk menghiburkan jiwa orang mati dan untuk mengusir roh jahat sambil menyajikan makanan. Mereka yang takut akan roh jahat berhias sama dengan penampilan roh jahat untuk menipu roh jahat seolah-olah diri mereka adalah roh jahat.
Disinilah budaya riasan Halloween muncul dan menyebar karena anak muda suka budaya yang membanggakan diri dengan foto dan video melalui media sosial. Tetapi dari sudut pandang rohani, itu akan menjadi waktu yang sepenuhnya dipenuhi roh jahat, bukan Roh Kudus. Sebenarnya tanggal 31 Oktober merupakan hari reformasi agama sejak dalam sejarah kekristenan. Pada hari itu, gereja memperingati reformasi agama yang diprakarsai oleh Martin Luther. Tahun ini tahun ke-505. Tetapi makna reformasi tidak ditonjolkan sama sekali, hanya melewatkan saja tanpa disadari. Sedangkan seluruh dunia penuh dengan budaya Halloween. Kita harus dapat melihat strategi setan untuk mengubah hari itu menjadi hari yang dipenuhi roh jahat. Kita perlu menyampaikan perjanjian secara akurat sehingga remnant dapat menjalani kehidupan yang cerdas secara rohani. Kita sedang membahas tentang kitab Efesus tiap minggu. Bagian dari Efesus pasal 1 sampai 3 adalah bagian teori tentang kebenaran rohani. Dan bagian dari Efesus 4 adalah bagian tentang praktek. Rasul Paulus menekankan bahwa kita harus menjadi penurut Allah melalui teks hari ini. Bagaimana kita dapat menurut Allah yang tidak terlihat? Bagaimana kita dapat mengikut Allah yang adalah roh? Jawabnya sama sekali tidak sulit. Kita harus menjadi penurut Yesus yang berinkarnasi. Dalam Yohanes 14 ayat 9, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Dalam 1 Korintus 11 ayat 1, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Sama seperti Rasul Paulus sendiri berfokus sepenuhnya untuk menjadi pengikut Kristus. Kita juga harus menjalani kehidupan seperti itu. Jika kita menjalani kehidupan yang menjadi pengikut Kristus, hidup kita akan dipenuhi dengan vitalitas. Kita akan menjalani kehidupan baru hari demi hari. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat mengambil kesimpulan tentang kehidupan yang menjadi pengikut Kristus melalui firman mimbar hari ini dan mempersiapkan wadah untuk berdiri sebagai tokoh utama di masa 237. Pokok bahasan yang pertama adalah hidup di dalam kasih. Dalam ayat 1 dan 2, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Rasul Paulus mengungkapkan bahwa hal penting untuk menjadi penurut Tuhan adalah kita memiliki identitas rohani sebagai anak-anak yang mengasihi dan dikasihi Tuhan. Kita harus berpegang pada fakta bahwa ini adalah akar kehidupan beriman kita yang kekal dan tidak berubah. Jika identitas ini tidak diteguhkan, kita tidak akan punya pilihan selain menjalani kehidupan yang terguncang di depan persoalan atau peristiwa. Terutama bagi mereka yang tidak menerima kasih sayang dari orang tua jasmani mereka saat tumbuh dewasa, bagian ini bisa sangat canggung, mungkin sulit untuk memanggil Tuhan sebagai Bapa. Jika saudara memiliki ingatan yang buruk tentang ayah saudara. Namun, mulai hari ini saya harap saudara melepaskan diri dari pikiran-pikiran ini. Di dalam Alkitab ada ringkasan yang jelas tentang kasih Allah yang telah dinyatakan kepada kita.
1 Yohanes 4 ayat 9 sampai dengan 10, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kasih Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia untuk menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Menurut ungkapan ayat 2 dari bacaan hari ini, Yesus Kristus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Karena Yesus Kristus menanggung dosa, kutukan, dan semua pelanggaran kita dengan menjadi korban dan mati di kayu salib, maka membuka jalan bagi kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Dalam Ibrani 9 ayat 12, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, dia telah mendapat kelepasan yang kekal. Dalam Ibrani 9 ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dalam Ibrani 10 ayat 10, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Melalui darah yang dicurahkan di salib Bukit Kalvari, semua dosa kita, dosa asal, dan semua dosa yang kita buat sendiri di masa lalu, masa kini, dan masa depan telah disucikan dengan bersih. Teolog evangelis bernama John Stott menekankan bahwa ketika kita mencari definisi kasih, kita harus melihat ke Bukit Kalvari, bukan ke kamus. Dengan mati di kayu salib di Bukit Kalvari, semua masalah kita telah diselesaikan dengan sepenuhnya sampai selamanya. Tetelestai sudah selesai. Pengakuan secara perjanjian ini adalah awal dan akhir kehidupan rohani kita. Apa yang dipegang pada perjanjian Bukit Kalvari dengan teguh adalah dasar dari kehidupan beriman sebagai seorang Kristen. Ketika ini menjadi platform, kita dapat membangun menara pengintai terang yang dapat menyelamatkan diri kita sendiri dan orang lain dan sampai ke dunia. Kita harus membangun menara pengintai di ladang kita yang penuh dengan 12 masalah, 12 strategi setan yang dapat membuat kita binasa. Dengan hanya 3K, yaitu Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1, 3, dan 8, Kristus, Kerajaan Allah, kepenuhan Roh Kudus, kita harus membangun menara pengintai yang memblokir bencana. Itu adalah penginjilan di dalam negeri dan di luar negeri. Inti dari menara pengintai adalah para murid yang sedang menangkap perjanjian. Dengan kata lain, ini mengacu pada murid sejati yang memiliki perjanjian rahasia dengan Tuhan. Maka saudara harus memiliki cerita yang menyaksikan Injil dengan detail, di mana saudara secara pribadi telah menikmati Injil ini terlebih dahulu. Kita memiliki kehendak Tuhan terhadap kita masing-masing, dan kita harus memiliki jawaban atas hidup kita dan konten yang dapat memberi jawaban kepada orang lain. Ketika kita memiliki pesan hidup saya sebagai rema yang menyentuh dan tertanam dalam di hati saya, kita dapat memberi pengaruh kepada orang lain. Saya harap saudara menemukan pesan ini melalui firman mimbar hari ini dan menanamkan, berakar, dan membiasakan diri dengan pesan ini untuk menjadi milik saudara.
Rasul Paulus menekankan bahwa jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sebenarnya jika kita menerima kasih Tuhan, kita pun langsung muncul hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Semakin hati kita mengalami kasih indah yang Tuhan berikan kepada kita melalui Yesus Kristus, semakin hati kita antusias terhadap penyelamatan jiwa-jiwa. Dalam Yeremia 20 ayat 9, tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlela-lela untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Saya harap saudara memiliki antusias yang menyala-nyala untuk memberitakan Injil. Sehingga kiranya saudara dapat menjadi platform, menara pengintai dan antena di 237. Pokok bahasan yang kedua adalah kehidupan yang berbuatkan terang. Dalam ayat 8 dan 9, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuatkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Rasul Paulus mengungkapkan bahwa di masa lalu kita pada dasarnya adalah anak-anak yang harus dimurkai. Ketika kita termasuk dalam kegelapan dan melakukan apa yang diperintahkan kegelapan untuk kita lakukan. Tetapi melalui penebusan dan kebangkitan Yesus Kristus, kita sekarang diubah menjadi anak-anak terang. Paulus menekankan sekali lagi bahwa menghasilkan buah terang adalah kehidupan yang menjadi pengikut Tuhan. Paulus memberitahu kita melalui bacaan hari ini bahwa buah terang ada dalam segala kebaikan, kebenaran dan keadilan. Dalam Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yesus menekankan bahwa identitas kita adalah terang dunia. Melalui perbuatan baik kita harus memberi pengaruh rohani kepada orang lain. Namun, ini berarti bukan sekedar perbuatan baik. Intinya adalah bahwa kita harus benar-benar melepaskan diri dari pemikiran egois yang kita miliki sebelum kita percaya kepada Yesus Kristus dan sekarang mendekatinya dari perspektif menyelamatkan nyawa. Desa Global sekarang menjadi rumah sakit mental. Mengapa ada rumah sakit mental? Karena setiap orang berfokus pada diri sendiri. Ciri-ciri psikopat, mereka sangat egois. Mereka mencari hanya milikku. Singkatnya mereka sepenuhnya berakar pada kehidupan egois yang berasal dari Kejadian pasal 3. Sebenarnya tragedi Halloween Itaewon juga terjadi karena keegoisan. Mereka sama sekali tidak mempersilahkan untuk orang lain. Setan mengemudikan dunia ini seperti ini. Bahkan itu sudah menjadi tren dunia ini. Oleh sebab itu kita harus membalikkan alur ini. Kita harus menyelamatkan orang lain dengan hati berpusat pada hanya Kristus, hanya kerajaan, dan hanya kepenuhan Roh Kudus, bukan berpusat pada diri sendiri.
Kata kebaikan yang digunakan dalam bacaan hari ini juga berarti sikap tidak mementingkan diri dalam hubungannya dengan orang lain dalam bahasa aslinya. Ini adalah hidup dengan kasih agape. Inilah hakikat hidup sebagai anak terang. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang lajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita harus menyadari mandat surgawi, panggilan dan tugas yang jelas. Dia memanggil kita keluar dari kegelapan dan membawa kita ke dalam terang Yesus Kristus, sehingga kita dapat menjalani kehidupan mewartakan Injil salib sebagai makhluk yang memancarkan terang. Saat terang datang, kegelapan seharusnya lenyap. Kamp penginjilan yang membangun menara pengintai terang yang memblokir 12 bencana harus diadakan secara aktif. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Amin. Dalam ayat 10, Rasul Paulus menekankan bahwa ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Uji adalah kata dokimajo dalam bahasa Yunani yang berarti memeriksa melalui ujian atau membuktikannya. Intinya adalah untuk benar-benar membuktikan di ladang kita masing-masing. Seperti apa yang perbuatan terjadi ketika kita mewartakan Injil sebagai anak-anak terang. Rasul Paulus mengalami perubahan ini di ladang secara nyata, lalu dia menasihati sebagai saksi kepada kita. Ada pepatah Inggris seperti ini, tindakan itu berbicara dengan lebih keras daripada perkataan. Tindakan lebih penting daripada perkataan saja. Ketika saudara melakukan tindakan untuk mewartakan Injil, saudara akan mengambil kesimpulan. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dan serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara menantang diri dengan perjanjian untuk membangun menara pengintai terang di ladang saudara masing-masing. Sebagai kesimpulan, yang penting dalam hidup adalah belajar cara memberi kasih dan menerima kasih. Dalam kehidupan rohani juga kita harus mengalami kasih Tuhan yang luar biasa bagi kita melalui Yesus Kristus dan menjalani kehidupan berbagi kasih itu secara nyata kepada orang lain. Dalam ayat 14, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Di ladang kita masing-masing ada banyak orang yang tidur secara rohani, yaitu mereka yang masih berada dalam kegelapan. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan mereka adalah melalui terang Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita harus bangkit bersama dan menjalani kehidupan yang memancarkan terang, kehidupan yang telah dicurahkan Kristus di dalam kita. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi murid Kristus mutlak yang membangun menara pengintai, yang menyelamatkan jiwa-jiwa ladang sebagai anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dan juga sebagai anak-anak terang. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang memanggil kami sebagai anak-anak Tuhan yang kekasih dan anak-anak terang dari kegelapan. Kiranya kami dapat hidup di dalam kasih Tuhan dan berbuahkan terang hari demi hari. Kiranya kami dapat menerima kasih dan memberi kasih Tuhan kepada keluarga dan kenalan kami, sehingga kiranya mereka juga menerima kasih dan memberi kasih kepada orang-orang sekitar mereka. Biarlah kami jangan hidup berpusat pada diri sendiri, tetapi hidup berpusat pada hanya Kristus, kerajaan Allah, dan kepenuhan Roh Kudus. Kiranya kami bangkit dan memancarkan terang pada diri sendiri, keluarga, pertemuan, wilayah, dan suku bangsa.
Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.